Sudah siap semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat datang. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk kegiatan hari ini akan segera dimulai. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Marunda 03, Ibu Romla SAG. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Marunda 03. Dan yang kami hormati calon guru penggerak dari SDN Marunda 03, yaitu Bapak Rahmat Sudiono. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang sangat spesial ini, yaitu kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari calon guru penggerak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama buka kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Marunda 03. Kepada Ibu Romlah SAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum, yang saya hormati Ibu Bapak Guru Staf Teknik karyawan SDN Marunda 03. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini dalam rangka acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Rahmat Sudiono. Salah satunya adalah wakil dari SDN Marunda 03. Ya Pak Rahmat, tidak panjang kata, tidak panjang lebar, saya sebagai Kepala Sekolah SDN Marunda 03 memberikan motivasi yang sangat penuh untuk Bapak Rahmat sebagai CGP. Ya, CGP angkatan berapa Pak? Angkatan 10. Ya. Semoga diseminasi pada hari ini dapat berjalan lancar ya Pak Rahmat ya, dan memberikan aksi nyata kepada teman-teman, yaitu budaya positif yang akan diterapkan oleh Pak Rahmat kepada teman-teman agar teman-teman bisa mengimplementasikannya kembali untuk peserta didik. Harapan saya demikian. Semoga Pak Rahmat juga bisa mengajak teman-teman untuk mengikuti program kegiatan CGP berikutnya dan memberikan bantuan bimbingan arahan ya Pak Rahmat untuk teman-teman CGP angkatan 11 yang akan menyusul mungkin di bulan Juli Agustus Pak, agar teman-teman menambah wawasan ya untuk meningkatkan bagaimana caranya membimbing para peserta didik lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi. Dalam hal ini tetap mempunyai karakter akhlak yang mulia. Begitu pesan saya. Semoga Pak Rahmat nanti di diseminasi yang selanjutnya dapat ya memberikan nuansa-nuansa baru buat SDN Marunda 03, buat guru-guru kita di sini, buat teman-temannya Pak Rahmat, dan semoga teman-teman semua dapat senang. Harapan saya itu senang. Senang kan anak-anak? Maaf, teman-teman senang?
Senang semua mendapat diseminasi dari Pak Rahmat, karena ini nilai yang sangat berharga. Belum tentu sekolah-sekolah lain mempunyai CGP yang lulus di angkatan 10. Ya Pak Rahmat ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya yang terlalu tinggi mudah-mudahan dapat terlaksana. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan serta arahan dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Baik, supaya kegiatan semakin lancar dan penuh keberkahan, alangkah lebih baik jika dipimpin doa terlebih dahulu. Kepada Pak Sae, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak saya yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, supaya suasananya tidak tegang, bolehkah saya berpantun? Boleh, boleh? Bebas? Bebas? Oke, siap ya. Jam makan siang, makan ketoprak. Jangan lupa minum es buah naga. Selamat menyimak diseminasi calon guru penggerak. Semoga kegiatan sukses dan bermakna. Silakan selanjutnya untuk waktunya kami persilahkan kepada Bapak Rahmat Sugiono untuk melaksanakan kegiatan inti. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Rizka selaku moderator atau pembawa acara pada kegiatan diseminasi hari ini. Oke, sebelumnya izinkan saya berpantun juga karena saya nggak mau kalah dari Bu Rizka. Bibir dikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Maruna 03, Ibu Romla SAG. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Maruna 03, izinkan saya pada siang hari ini untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 di modul 1.4. Budaya positif itu memiliki pengertian perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong para murid atau siswa untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid itu mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini konsep inti dari budaya positif itu ada 7, yaitu diantaranya 1. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima ada posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bedah satu persatu dari ketujuh konsep inti budaya positif tersebut. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang mengacu pada kurikulum Merdeka
yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, saya minta kita nyanyi bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bu Rizka bisa membantu di depan untuk membersamai teman-teman semuanya. Ya. Berdiri atau duduk saja Bapak? Boleh duduk aja, nggak apa-apa. Oh, duduk aja. Baik Bapak Ibu, kayaknya terngiang-ngiang ya Bu ya. Kalau dinyanyikan biasanya selalu inget ya. Ya, kita tiap hari sama anak-anak selalu nih menyanyikan profil pelajar Pancasila. Baik, yuk 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Rizka Ya, Pak atas Rahmat. kesediaannya menemani saya untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup melalui sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama murid atau siswa, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita tentu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, semua itu adalah merupakan usaha terbaik yang dilakukan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Dari masing-masing ini ada subnya lagi. Bertahan hidup itu apa sih? Kebutuhan yang harus dipenuhinya oleh manusia itu yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia berupa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperdulikan diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Tentu ini semua ingin dipenuhi atau ingin diperoleh oleh peserta didik kita semua. Lalu yang selanjutnya ada penguasaan, harga diri, terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan tentunya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang ada 3 di sini, yaitu yang pertama tentu motivasi dari kita itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang mematuhi suatu peraturan itu karena menghindari hukuman. Lalu yang kedua ada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba, sehingga siswa itu tidak tahu apa yang akan terjadi, dan itu bersifat satu arah dan juga
hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain lebih dikenal dengan konsekuensi. Konsekuensinya misalnya kita mematuhi peraturan itu untuk terencana dan disepakati sesuai peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir itu ada proses restitusi. Nah, proses restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Proses yang dilakukan secara kolaboratif bersama pihak guru dengan gurunya yang mengajarkan untuk murid itu mencari solusinya sendiri. Jadi dia mencari solusi dari masalah yang dia hadapi melalui arahan dari bapak dan ibu gurunya. Nah, yang kelima itu ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu di sini menurut ahli ada terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada penghukum. Jadi guru itu memposisikan kontrol terhadap murid itu sebagai penghukum. Yang seperti apa sih penghukum itu? Nah, nanti akan lebih jelas ada di dalam video paparannya. Lalu yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Guru yang pembuat merasa bersalah itu seperti apa sikap yang dia lakukan kepada murid itu. Lalu yang ketiga ada memposisikan guru itu sebagai seperti teman. Nanti juga ada penjelasannya lebih rinci. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Dan di dalam video ini terlihat ada seorang guru di dalam kelas yang memposisikan gurunya sebagai penghukum. Itu seperti Sudah apa? saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Dain Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dain Gosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid.
Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan menendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dain Gosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah "aku tak peduli". Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Dain Gosen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru. Ya, selanjutnya ini yang kedua yaitu posisi sebagai tadi yang pertama penghukum, yang kedua yaitu posisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru? Kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu dari 5 posisi kontrol menurut pakar disiplin positif Dain Gosen, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan bersama-sama melihat 2 buah contoh cerita, belajar memaknai lebih dalam posisi kontrol ini, dan merefleksi apakah posisi kontrol ini tepat untuk kita terapkan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dengan menyimak cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Mia,
Kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun, kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Ibu dan Bapak Guru, kedua cerita pendek tadi memberi ilustrasi pada kita mengenai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga. Guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jika mengingat kembali cerita pendek tadi, menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Agam ketika mendengar kata-kata Bu Kemala yang penuh dengan rasa kecewa? Bagaimana dengan Mia? Apakah Mia akan merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya setelah Bu Linda menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Atau malah merasa sangat bersalah, bahkan merasa tidak layak? Posisi pembuat rasa bersalah yang pada cerita pendek di pelajaran kali ini digambarkan oleh sosok Bu Linda dan Bu Kemala akan membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Sebagaimana digambarkan oleh Daeng dosen, alih-alih membuat murid belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya, namun dampak penggunaan posisi ini adalah murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Murid-murid akan merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi penghukum, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai korban. Murid bisa menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Namun, ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal seperti ini berpotensi membahayakan karena murid bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna dan tidak layak, terus memendam emosi negatif dalam dirinya. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Salah satunya dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hal ini, yang muncul adalah rasa sakit berupa merasa bersalah. Motivasi yang tumbuh dari posisi ini adalah motivasi eksternal dari luar diri murid. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat-ingat kembali, pernahkah kita ada pada kondisi yang membuat kita mengambil posisi ini? Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku negatif murid-murid kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak negatif dalam diri murid-murid akibat perilaku kita? Ibu dan Bapak Guru,
mari bersama-sama terus berefleksi dan terus belajar untuk murid-murid kita, untuk pendidikan di negara kita. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Ya, ini selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai memposisikan bahwa guru sebagai seorang teman. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kali ini kita akan lebih mengeksplorasi gambaran dan contoh respon guru yang memposisikan kontrolnya sebagai teman. Ibu dan Bapak Guru juga akan belajar dampak apa yang dapat terjadi pada anak dalam penerapan posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Pak Dik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar Bapak bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Respon yang diberikan Pak Burhan akan membuat Farid merasa nyaman dan mendapat perlindungan dari gurunya. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah memberikan respon seperti Pak Burhan? Bila iya, nah saat itu Ibu dan Bapak Guru secara tidak sadar sedang memposisikan diri sebagai teman untuk mengontrol murid. Sekarang kita kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Perhatikan bagaimana respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai teman Mia. Dasar kamu ini, padahal ibu kan sudah mengingatkan dari kemarin. Iya Bu, maaf ya. Ya udah, gak apa. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buat bareng bagian presentasinya ya. Siap Bu. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Mia terhadap respon dari Bu Linda? Dibandingkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, respon Bu Linda akan membuat Mia merasa tenang dan aman. Saat memposisikan diri jadi teman, guru akan menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Posisi ini tentunya akan membangun hubungan yang baik antara guru dan murid. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Inilah salah satu dampak positif dari posisi kontrol ini. Guru dengan posisi kontrol teman tidak akan menyakiti murid. Upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi murid dilakukan dengan cara persuasif. Guru juga akan membuatkan alasan-alasan untuk membantu muridnya. Misalnya, guru PAUD yang menggunakan alasan, namanya juga anak kecil, ketika muridnya tidak selesai merapikan mainan dan kemudian membantunya. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Respon yang diberikan Ibu Linda dan Pak Burhan akan membuat Mia dan Farid cenderung bergantung pada mereka. Keduanya akan berpikir bahwa guru tersebut akan selalu membantu dan memberikan keringanan padanya. Apabila ada masalah, murid akan merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Dampaknya adalah murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Karena motivasi murid untuk berubah adalah demi guru tertentu. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah munculnya perilaku yang berbeda pada guru yang lain.
Perasaan nyaman Farid dapat membuatnya berpartisipasi aktif saat kelas Pak Burhan. Namun, perilaku ini belum tentu ia tunjukkan saat mengikuti mata pelajaran guru lain. Lalu, datanglah kondisi di mana guru tidak lagi bisa membantu muridnya. Saat Pak Burhan mengajar, ia mendengar Farid berbicara kasar kepada temannya. Sehingga Pak Burhan harus menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Farid. Kondisi ini membuat Pak Burhan mengubah posisinya menjadi pemantau. Farid, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok, Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dari guru. Tapi, Pak, Ini adalah teguran lisan dari Bapak. Jangan diulangi lagi. Pak Burhan kok begitu? Perubahan sikap Pak Burhan membuat Farid merasa kecewa. Ia terbiasa dengan Pak Burhan yang ramah dan selalu membantunya menghadapi permasalahan. Kekecewaan ini akan merubah perilaku Farid terhadap Pak Burhan. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa posisi kontrol mempunyai dampak terhadap motivasi perilaku murid. Dalam hal ini, hubungan akrab dan rasa aman terhadap guru menjadi motivasi Mia dan Farid saat berusaha. Mari kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson. Ada di level berapakah motivasi Mia dan Farid? Motivasi mereka ada di level 2, yaitu motivasi eksternal untuk mendapatkan kenyamanan dari orang lain. Walaupun masih motivasi eksternal, namun posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Namun, apakah sudah mendukung tercapainya proses restitusi seperti apa yang kita pelajari sebelumnya? Ibu dan Bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang ibu dan bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol teman? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana murid mengontrol dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Iya, selanjutnya posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru. Selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Apakah sampai di tahap ini, ibu dan bapak guru sudah lebih mengenal diri sendiri dan posisi kontrol yang sering dilakukan di kelas? Kali ini kita akan mengeksplorasi posisi kontrol guru setingkat di atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai pemantau. Agar lebih jelas, mari kita simak kisah berikut. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih, Pak. Kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Apakah ibu dan bapak guru juga menerapkan sistem yang mirip seperti kelasnya Ibu Tian? Jika ya, artinya ibu dan bapak guru menempatkan diri di kelas sebagai pemantau. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut ibu dan bapak guru, bagaimana perasaan anak-anak Ibu Tian? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya, seperti Syifa, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintangnya bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan,
Ibu Tian juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun, Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan mengurangi bintang yang sudah dikumpulkannya. Sekarang kita lihat kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai pemantau. Mia, apa konsekuensi yang kita sepakati jika tidak mengerjakan tugas? Menyelesaikannya sampai tuntas ketika jam pulang sekolah, Bu. Baik, kalau begitu Mia silahkan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik, Bu. Respon Ibu Linda tidak menyakiti murid, tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada Mia. Ibu Linda tidak menunjukkan emosi berlebihan, seperti posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sehingga Mia tidak akan merasa takut ataupun menyalahkan dirinya. Namun, Mia tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang ia perlu jalani. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol muridnya. Seperti Ibu Tian yang menurunkan perilaku muridnya menjadi jumlah bintang. Posisi pemantau mengarahkan muridnya berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan itu, seorang pemantau dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Gestur serta ekspresi yang diperlihatkan pun datar dan cenderung formal. Memantau atau memonitor berarti mengawasi. Pada saat ibu dan bapak guru memposisikan menjadi pemantau, artinya guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Saat murid menjalankan konsekuensinya, guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti Ibu Linda yang tetap perlu mengawasi Mia saat menyelesaikan tugasnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Atau jika dilihat dari sudut pandang murid, guru bisa mengontrol murid. Padahal, seperti yang sudah kita pelajari pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Hanya murid kitalah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu, apa dampak posisi kontrol pemantau terhadap murid kita? Agar lebih jelas, mari kita simak kembali kelanjutan kisah Ibu Tian. Siapa yang bisa bantu Ibu Tian merapikan buku di sini? Saya. Nanti aku dapat berapa bintang, Bu? Bu Tian, tadi aku merapikan pensil warna yang ada di karpet. Aku juga dapat bintang, kan? Jika kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut Diane Gosen, maka Shiva dan Kenzi melakukan tindakan dengan harapan mendapatkan penghargaan berupa bintang. Motivasi keduanya berada di level 2, yaitu motivasi eksternal. Walaupun begitu, posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Tapi ingat, tujuan dari disiplin positif adalah menggiring murid-murid kita berada di level 3, yaitu motivasi internal. Nanti jika saat masuk SD, guru mereka tidak menerapkan sistem bintang. Mia dan Kenzi belum tentu akan menunjukkan perilaku yang sama seperti di TK. Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan yang menjadi motivasi dari perilakunya. Dampak lainnya, murid tidak dapat melihat esensi dari sebuah peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan, tapi tidak memaknai tujuan peraturan tersebut. Mia akan berusaha mengerjakan tugas tepat waktu karena ia tidak mau tinggal di kelas saat jam pulang sekolah. Namun, Mia tidak memahami bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah mengajarkannya untuk berkomitmen terhadap tugasnya. Ibu dan bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang ibu dan bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol pemantau? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya.
Bagaimana kontrol diri murid jika tidak ada pengawasan dari gurunya? Selamat belajar, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, selanjutnya posisi kontrol guru sebagai manajer. Halo Ibu dan Bapak guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik, Pak. Adi, Bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja, Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana, Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Ya, baik Bapak Ibu. Berdasarkan tadi ada berapa? 5 posisi kontrol dulu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ya? Tentu saya pribadi pun mengakui sebelum mengikuti kegiatan program atau program guru penggerak ini, saya banyak melakukan posisi kontrol yang pertama tadi, penghukum. Wah, sering banget saya dikit-dikit penghukum ya, yang saya lakukan untuk anak-anak itu. Ternyata setelah saya lihat ketika saya melakukan itu kepada anak murid saya, dampak ke mereka itu ya memang dia tidak melakukan kesalahan lagi, tapi sepertinya si murid itu menyimpan dendam kepada saya gitu. Awas lu ya Pak Rahmat gitu, lu ya ntar liatin aja gitu kan. Ternyata memang posisi seperti itu yang saya ambil itu ternyata salah. Ketika saya sudah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya banyak merefleksikan diri gitu. Ternyata selama ini saya memposisikan saya banyak salah gitu ternyata. Dan akhirnya mulai sedikit memperbaiki diri. Meskipun memang belum seutuhnya atau sepenuhnya bisa dilaksanakan. Karena untuk konsisten atau mungkin dalam bahasa ininya istiqomah itu berat atau sulit. Tapi dengan adanya kegiatan ini saya akan terus berusaha untuk menjadi yang
lebih baik lagi, memperbaiki lagi supaya saya bisa berada selalu di posisi manajer bagi murid-murid saya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu pun sama bisa melakukan hal yang sama agar kita bisa menerapkan posisi kontrol ini sejalan gitu. Karena ketika kita tidak sejalan atau perlakuannya berbeda, misalnya ada yang memperlakukan murid sebagai penghukum, nanti ada yang memperlakukan sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang memperlakukan sebagai teman, nanti murid akan bingung dan mungkin akan tingkat kecapaian dari kegiatan pembelajaran di SD kita tidak akan terlalu maksimal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk selalu memperbaiki diri untuk penerapan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Ya Bu ya Pak, gimana Pak? Ada tanggapan atau ada masukan atau ada pertanyaan mungkin dari 5 posisi kontrol guru dari tayangan yang sudah kita simak bersama-sama? Sambil ini selanjutnya, gimana Pak Najib? Ya, silakan Pak Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paparan yang disampaikan tadi sebenarnya cukup menarik, tapi itu di dalam penyampaian itu kan secara teori itu memang benar, tidak ada yang salah. Nah, terdiri dari 5 kontrol tadi itu tentang penghukuman. Itu sebenarnya penghukuman itu untuk sekarang ini memang tidak boleh. Tapi kan ada saatnya memang kita juga perlu membuat itu, tapi dengan aturan yang sudah ada. Ketika dia melanggar hukuman itu perlu kita hukuman. Tapi kalau kita menghukum tanpa aturan itu yang salah sebenarnya. Itu boleh sebenarnya. Di dalam agama pun boleh kita menghukum dengan secara ada aturan tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah teman tadi, saya setuju sekali. Ini pengalaman saya juga sedikit bercerita selama saya di SMK. Sebenarnya saya menerapkan di SD itu belum bisa seperti apa yang saya terapkan di SMK. Artinya apa? Selama saya mengajar SMK itu memang kalau SMK itu kita memerlukan itu antara guru itu memang teman. Tidak bisa kita menganggap anak itu oh kamu ini tidak bisa seperti itu. Jadi memang kita anggap sebagai teman untuk kita berdiskusi dan sebagainya. Nah, ketika kalau dia melanggar kesalahan, ketika kita sampaikan dia pasti terima. Pasti dia terima. Karena apa? Kita sudah memberikan suatu pertemanan tadi. Itu secara logikanya di dalam di kelas yang pernah saya lakukan. Nah, itu. Jadi memang di dalam teoritis yang selama ini saya juga baca tentang kurikulum Merdeka Belajar, itu memang seolah kita ini kan kebablasan di dalam suatu pembelajaran. Ya mungkin ya namanya aja Merdeka Belajar. Merdeka itu ya benar-benar merdeka. Jadi merdeka itu kalau tidak ada batasnya, seharusnya juga ada batas-batas dengan aturan tadi yang harus diterapkan dulu. Kalau hukuman itu dilakukan secara aturan tidak persoalan menurut saya. Ketika memang itu anak betul-betul melanggar. Tapi kalau melanggarnya sekedar kita mungkin dia tidak buat tugas atau itu mah nggak perlu dihukum menurut saya ya. Tapi kalau yang melanggar mungkin hal-hal yang berat itu mungkin perlu melakukan suatu timbal balik hukuman, tapi hukumannya mungkin sesuai dengan aturan yang kita sepakati menurut saya. Mungkin itu Pak sedikit masukan mungkin dari temannya lain, mungkin ada juga masukan, silakan ditambahkan atau bagaimana. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain atau mungkin saya menanggapi dulu dari pernyataan Pak Najib. Izin menanggapi dulu untuk dari pernyataan Pak Najib. Ya betul sekali Pak Najib yang tadi ada posisi seperti itu. Nah, di dalam suatu kesepakatan di dalam posisi kontrol guru itu memang diperlukan. Makanya kita buat di awal kegiatan pembelajaran atau di awal tahun ajaran baru.
yaitu dibuatnya namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nanti ada paparannya, ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berisi apa? Berisi tentang kesepakatan-kesepakatan yang harus kita taati di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi ketika murid melakukan melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal kegiatan pembelajaran tadi, kita laksanakan kegiatan restitusi. Apa sih restitusi itu? Tadi menanyakan kepada siswa agar siswa itu menyadari dari dirinya sendiri loh. Oh iya, saya melakukan ini salah. Jadi jangan timbul dari kita gitu. Nah, mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, tentu ya tadi selama memang dalam batas wajar kita bisa lakukan ini. Tapi kalau misalnya kesalahannya sudah melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku, ya kita serahkan kepada hukum yang ada di negara kita gitu. Misalnya kalau memang sudah melampaui dari batas-batas kewajaran atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ya, mungkin Pak Said selanjutnya. Silakan Pak Said. Misalkan pembelajarannya itu klasikal. Jadi kalau ada anak 32, berarti yang 32 karakter. Belum lagi di rumah, itu kan anak-anak sampai orang tua itu kadang memberi contoh kurang baik. Dari segi tidurnya, anak-anak yang siangan itu karena tidurnya malam, karena orang tuanya di atas jam 12 baru tidur. Contoh sedikit. Jadi saya walaupun udah tua ya Pak Ibu, sampai hari ini masih belajar kira-kira mana yang bagus buat menghadapi anak-anak. Saya kalau lihat Bu Ana diri itu dekatnya sama anak-anak. Saya pengen dekat sama anak-anak. Kalau saya lihat Bu Salamat masih di atas motor, saya kejar-kejar. Ya. Jadi kelas Poliska anaknya disiplin, lebih rapi. Jadi maaf, saya kadang-kadang suka ini karena saya pengen belajar. Mungkin itu aja deh. Iya Pak. Kemarin ada parenting katanya bagus. Setelah saya ikut seminar, parenting jelek. Jadi gimana ya? Itulah contoh mulai lagi ya. Anak saya itu baru saya omelin karena dia bawa sampah sembarangan. Kita tahu dia bawa botol, Pak bukain tutup botol. Kamu kan barusan perlu omelin. Sekarang kalau kan bukain, ya, susah juga lah. Jadi yang tadi penghukum ya, Pak Najib bilang, ya sekali-kali hukum boleh kan? Cuma dengan cara yang baik. Aja Pak. Iya. Terima kasih Pak Said. Iya, mungkin tanggapannya yang dari Pak Said. Tadi kan Pak Said yang menitik beratkan kepada siswa yang kesiangan. Nah, mungkin kita bisa terapkan kalau posisi kita sebagai manajer, kita bisa terapkan segitiga restitusi di kita berbicara berdua dari hati ke hati, ditanyakan kenapa nak kamu datangnya terlambat. Kita gali dulu alasannya dari siswa itu apa alasannya. Jangan belum apa-apa kita sudah kamu kesiangan aja. Jangan seperti itu Pak. Jadi si anak itu kalau belum apa-apa sudah kita kasih oke gas ya langsung digas oleh kita dia pasti akan takut. Dia akan diam aja. Padahal sebetulnya misalnya alasan dia untuk hadir terlambat ke sekolah itu misalnya mulia.
apa istilahnya, perbuatan yang dilakukan itu perbuatan hal baik. Misalnya membantu memandikan adiknya dulu karena orang tuanya repot berdagang di pasar gitu. Nah, kita tanyakan dulu Pak, kenapa dia terlambat gitu kan. Terus setelah itu kamu kan Pak Guru, makanya saya tekankan di sini kita perlunya membuat keyakinan kelas di awal. Ya, keyakinan kelas di awal yang berisinya tentang kesepakatan kelas. Nah, di situ ketika misalnya datang tepat waktu. Nah, coba menurut kamu apa yang sudah kamu tidak ikuti, kesepakatan apa yang sudah, keyakinan apa yang sudah kamu tidak ikuti. Tentu kan datang tepat waktu kan gitu. Menurut kamu, kamu bisa nggak untuk berusaha hadir lebih awal? Misalnya bagaimana caranya? Misalnya menggunakan alarm gitu kan. Jadi kita mencari anak itu mengungkapkan alasannya sendiri gitu, supaya anak itu mau mencari jawaban dari atau mencari solusi dari supaya tidak datang terlambat gitu Pak. Iya gitu Pak. Jadi posisi yang sangat ideal itu adalah posisi sebagai seorang manajer gitu Pak. Ya lanjut Bu. Ya ini ya ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum langsung berdiri dengan kaki sebelah di depan kelas gitu kan. Nah lalu di sini pembuat rasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan misalnya, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi si anak itu merasa bersalah gitu. Lanjut Bu. Lalu ini teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games gitu. Lalu selanjutnya, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah ini Pak, jadi kita tanya dulu nih, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, apakah kamu tahu kesalahanmu gitu kan? Iya Pak, saya nggak ngerjain tugas gitu kan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar gitu, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu misalnya kita sebelumnya sudah membuat, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya gitu. Jadi siswa itu disuruh atau diminta untuk menyelesaikan permasalahannya yang dia hadapi gitu. Tentu dengan arahan dari kita sebagai gurunya, agar dia meyakini bahwa itu adalah hal yang baik dan itu menjadi budaya yang positif untuk dia agar bisa dilakukan sehari-hari gitu. Iya, lanjut Pak, Bu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, kira-kira apa Bu? Pak, pembuat rasa bersalah. Yakin, sepakat semua? Atau ada jawaban lain? Pak Pandi, apa jawabannya Pak Pandi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Manajer. Oke, kata Pak Pandi manajer. Kalau kata yang lain pembuat rasa bersalah. Betul nggak Bu Rizka? Apa yang betul? Wah, jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Wah, ini Pak Pandi nih. Posisi kontrol apa ini? Penghukum, ya. Betul nggak penghukum? Iya, betul. Tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, ternyata sudah mulai merasuk ke dalam dirinya disiplin positif. Ya lanjut Bu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Hah? Manajemen itu jurusan kuliah Bu. Manajer Bu. Apa? Betul? Betul nggak? Betul. Hebat emang guru-guru SD Marunda 03. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu.
Betul kah? Yeay, betul. Hey, mantap nih kalau udah nih, kalau ini 100 semua UTS. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa? Pemantau, yakin? Atau jawaban lain? Mungkin Bu Eka, jawabannya apa Bu Eka? Ini? Jadi apa jawabannya? Posisinya apa? Ayo tulis Kak, diklik tulis Kak. Adalah pemantau. Hebat. Lanjut. Nah, ini Pak. Keyakinan kelas atau kita di sini mengenalnya dengan kesepakatan kelas. Tapi sebetulnya namanya itu adalah yang baik itu atau yang bagus itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan yang universal atau secara umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalimat positif itu bagaimana sih di sini maksudnya? Jadi kalau misalnya kita dalam tata tertib dulu ya, zaman dulu kita sekolah, misalnya dilarang terlambat datang ke sekolah. Nah, itu adalah kalimat negatif Pak. Jadi kalimatnya dibuat, kita rubah dilarang terlambat itu dengan kalimat positif. Contohnya gimana Bu? Iya, tepuk tangan dong buat Bu Rita. Iya, seperti itu ya. Datang tepat waktu. Lalu misalnya yang tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, misalnya kalimatnya kan misalnya dilarang tidak mengerjakan tugas, dirubah jadi apa? Iya betul, kerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya. Jadi jangan dari 1 sampai 20. Itu akan kesulitan siswa kita menghafalkannya dan sulit juga untuk dipahaminya. Lanjut Bu. Nah, dalam menyusunkan keyakinan kelas, guru itu harus melibatkan peran aktif seluruh peserta didik. Misalnya kita bisa memberikan dalam penyusunan keyakinan kelas itu membagikan sticky note ya, atau kertas kecil kepada seluruh peserta didik usulan apa yang mereka ingin dijadikan sebagai keyakinan kelas agar itu dapat supaya kelas itu kondusif gitu kegiatan pembelajarannya. Bagi satu-satu, lalu nanti di akhir disepakati bersama-sama. Oh, ini yang mana nih yang sama, misalnya tidak terlambat. Nah, berarti datang tepat waktu, berarti 1 gitu. Itu Bapak Ibu. Pas saya yakin sih Bapak Ibu sudah melakukannya. Saya yakin. Cuman tadi namanya mungkin kesepakatan kelas ya. Nah, alangkah baiknya namanya menjadi keyakinan kelas supaya lebih mantap agar diyakini sama-sama. Ya, mari Bu, silakan. Nah, ini contoh kegiatan yang sudah saya laksanakan dengan anak-anak kelas 6E kemarin di awal kegiatan pembelajaran kelas 6. Lanjut Bu. Nah, inilah keyakinan kelas 6E. Hadir di sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan setelah belajar, mengerjakan piket sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru dan menghargai teman, berpakaian lengkap dan rapi, mengikuti pembelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini contoh gitu. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan dan sudah lebih bagus dibanding saya. Lanjut. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan segitiga restitusi. Yang kita bertindak sebagai manajer itu kita akan melakukan segitiga restitusi. Jadi
Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Jangan posisikan anak itu sebagai seorang terdakwa. Ya, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi jangan jadikan dia sebagai seorang terdakwa yang harus kita hakimi gitu. Tapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Dengan kalimat misalnya contoh menstabilkan identitas tuh, Bapak tahu melakukan kesalahan itu hal yang wajar nak, karena Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi supaya dia itu mau bercerita gitu. Jangan lupa apa-apa, kamu mukul-mukul temannya. Dia pasti nggak akan mau bercerita sejujurnya, ya. Jadi yang ada dia pasti akan mengarang sebuah cerita bahwa posisi dirinya tidak salah, akhirnya nyalahin yang lain gitu. Lalu kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tuh tindakan. Coba kamu nak, menurut kamu apa sih kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, kita tanyakan gitu. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu apa yang seharusnya kamu lakukan gitu. Oh, saya harusnya datang tepat waktu. Bagaimana upayanya gitu. Saya harus tidur lebih awal atau saya harus memasang alarm gitu ya Bu ya. Ya Pak, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya, supaya kesalahan yang sudah diperbuat tidak dilaksanakan lagi. Nah, ini menstabilkan identitas tadi yang pertama. Kalimatnya yang bisa kita sampaikan kepada murid, yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Nah, Bapak juga pernah melakukannya. Gitu kan? Itu bisa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu, misalnya si anaknya itu tersinggung oleh temannya karena temannya meledek nama orang tuanya. Itu kan suka kejadian ya, yang akhirnya gontokan sampai berantem gitu ya. Kamu berhak merasa seperti itu, gitu kan. Namun alangkah baiknya apa yang harus kamu lakukan, gitu. Lanjut Bu. Nah, validasi tindakan yang salahnya. Kalimatnya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, gitu. Maksudnya artinya, alhamdulillah kamu hanya melakukan itu, gitu. Intinya kita mengangkat apa ya, value-nya anak, gitu. Jadi jangan sampai anak sudah salah, kita semakin menenggelamkan dia ke dalam jurang kesalahan, gitu. Jadi mari kita tarik dia supaya dia mau melakukan sikap yang lebih baik. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini masukan-masukannya, lalu diskusinya dari Pak Said, Umi, Bu Wita, dan Bapak Najimudin, dan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilapan dari penyampaian tadi. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita, Bapak Rahmat Sugiono, yang sudah melaksanakan diseminasi tentunya tentang budaya positif ya Pak. Bapak Ibu, mungkin bisa kita ambil garis besarnya ya, di mana budaya positif ini sangatlah bagus
sangatlah berpengaruh ya kepada kita, tentunya ilmu ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama peserta didik. Tentunya dari 5 kontrol ini ya, yang pertama tadi apa Pak Bu? Memberi hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren, luar biasa Bapak Ibu. Rangkaian acara dari awal hingga akhir bisa diikuti dengan sangat semangat ya, sehingga bisa memaknai apa yang tadi disampaikan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana? Sudah tidak ada? Sudah cukup ya? Baik, Bapak Ibu, baik kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Mari kita sama-sama tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Felisa. Selamat siang Pak. Tadi Pak Guru mendengar laporan dari teman sekelasmu bahwa kamu bertengkar ya dengan Regina. Iya Pak, saya kesal. Kenapa kamu kesal dengan Regina? Saya kesal karena Regina marahan bukan saya. Oh begitu. Wajar sih jika kamu kesal dan marah. Bapak pun jika ada di posisi kamu, Bapak akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Regina? Saya menarik baju Regina. Kamu menarik baju Regina. Felisa, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Tentu Pak, karena bukan yang tindak itu saya baru beli di kantin, tentu saja saya tidak terima dan marah. Tapi Regina sudah minta maaf karena telah tidak bukan saya. Kamu sudah tahu alasan kenapa Regina mematahkan pulpen kamu. Tidak Pak. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melebihi itu. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai menarik bajunya Regina, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati? Saling menghormati dan menghargai antar teman. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak? Penting Pak. Jadi, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar Pak. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Pak. Nah, seperti itu adalah perbuatan baik dan mulia ya Felisa. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas dan ini ada pulpen untuk kamu. Terima kasih Pak. Sama-sama Felisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felisa Naira Zara, kelas 6E. Saya sedang berdiskusi dengan Pak Rahmat tentang bagaimana mengendalikan emosi saya ketika menghadapi teman sekelas. Saya harus banyak bersabar dan maafkan orang lain. Terima kasih atas bimbingan dan pulpennya. Apakah kamu tahu alasan kamu dipanggil ke sini? Iya Pak, saya tahu karena saya datang terlambat ke sekolah. Menurut kamu, kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Datang tepat waktu Pak. Sudah 3 hari berturut-turut kamu datang terlambat. Menurutmu, apakah benar atau tidak? Tidak Pak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan bukan kamu satu-satunya yang melakukan itu. Iya Pak. Jika Bapak boleh tahu, mengapa 3 hari ini kamu datang terlambat? Karena saya tidurnya terlalu larut malam. Mengapa kamu tidurnya terlalu larut malam? Karena saya menonton televisi Pak. Kira-kira menurutmu apa solusinya supaya kamu datang tidak terlambat? Tidurnya lebih awal supaya tidak kesiangan. Baik, jika itu yang kamu yakini, Bapak berharap dilaksanakan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Pak. Ya sudah, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habar Rifatun Nafiyah.
Saya senang berdiskusi dengan Pak Rahmat tentang bagaimana supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih bimbingannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.